Assalamualaikum teman-teman. Nah, kenalin aku Putri Salsabila, tapi biasa dipanggilnya Salsa. Nah, untuk kali ini aku pengen bawain materi mata kuliah filsafat hukum tentang untuk apa sih kita belajar mengenai filsafat hukum. Nah, jadi kali ini aku bakal bawain materi itu ya. Jadi tolong diperhatiin baik-baik. Oke. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu nih secara umumnya apa sih filsafat itu. Nah, jadi filsafat itu adalah studi tentang pertanyaan mendasar dan umum mengenai keberadaan, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Nah, secara etimologis, filsafat ini berarti cinta kebijaksanaan. Nah, belajar filsafat ini mengajak seseorang untuk memahami ide-ide tentang kehidupan, nilai-nilai, dan pengalaman manusia. Oke teman-teman, jadi aku lanjutin ya mengenai eh, pembahasan apa itu filsafat. Nah, jadi kata filsafat ini berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Yang aku jelasin tadi kan, yang aku bilang cinta kebijaksanaan. Nah, filsafat ini adalah kajian tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa arti hidup, bagaimana sih kita mengetahui sesuatu itu benar, apa itu kebenaran, keadilan, dan kebahagiaan. Nah, tujuan filsafat itu bukan hanya mencari jawaban, tetapi juga melatih cara kita berpikir dan bertanya. Gitu. Oke, pembahasan kita lanjut ya teman-teman tentang mengapa sih kita perlu belajar filsafat itu. Nah, yang pertama itu jadi di dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan informasi dan tantangan, filsafat ini membantu kita memahami dunia dengan lebih kritis. Ini bukan hanya untuk akademisi. Jadi, filsafat adalah alat berpikir yang relevan bagi semua orang. Yang kedua, dengan memahami filsafat, kita dapat mengembangkan cara berpikir yang lebih baik dan menjadi individu yang lebih kreatif. Nah, jadi filsafat ini membantu kita untuk memahami dunia dengan lebih kritis. Nah, apa itu mengembangkan pemikiran kritis? Apa itu pemikiran kritis? Jadi, pemikiran kritis itu adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara logis, mempertanyakan asumsi-asumsi yang ada, dan mengevaluasi argumen dengan objektif. Dalam konteks pendidikan, pemikiran kritis sangat penting untuk membantu siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengevaluasi dan memproses informasi tersebut. Nah, mengapa sih menerangkan pemikiran kritis itu penting? Jadi, di era digital saat ini, kita ini kan sering dibanjiri mengenai informasi dari berbagai sumber media sosial tuh, seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan media sosial online yang lain. Namun, tidak semua informasi yang kita dapat di media sosial tersebut itu akurat atau benar adanya. Nah, jadi disinilah filsafat ini melatih kita untuk yang pertama ini, tidak mudah percaya tanpa adanya bukti yang kuat. Kedua, memahami alasan di balik suatu pendapat atau argumen. Ketiga, menghindari manipulasi atau hoax yang dapat berputar. Nah, contoh relevansi ini yaitu ketika kita membaca berita atau mendengarkan suatu opini orang lain. Jadi filsafat ini membantu kita membedakan antara fakta dari opini atau bias. Misalkan, dalam mencakup politik atau isu sosial, pemikiran kritis ini memungkinkan kita untuk melihat berbagai sudut pandang dan membuat keputusan berdasarkan logika daripada emosi semata. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian sini aku bakal ngejelasin mengenai memahami nilai dan etika. Jadi, apa itu etika? Etika ini adalah cabang filsafat yang membahas tentang
apa yang benar dan salah dalam tindakan manusia. Nah, ini tuh mencakup pertanyaan tentang moralitas dan nilai-nilai yang mendasari perilaku kita. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita ini sering dihadapkan pada dilema etis. Misalnya, apakah boleh berbohong demi kebaikan? Terus, bagaimana kita harus bersikap terhadap orang lain dalam situasi sulit? Nah, itu kan. Jadi, manfaat memahami dari etika ini yaitu yang pertama, dengan memahami etika melalui lensa filsafati, kita dapat menjadi individu yang lebih bertanggung jawab. Secara moral, kita belajar untuk mengidentifikasi nilai-nilai pribadi dan sosial yang penting bagi kita. Dan membangun prinsip moral yang kuat sebagai panduan dalam pengambilan keputusan. Kemudian menghadapi dilema moral dengan cara yang lebih terstruktur dan berlandaskan pemikiran. Oke, jadi relevansi di zaman modern ini dalam dunia teknologi yang harus terus berkembang pesat saat ini, isu-isu etis menjadi semakin kompleks. Misalkan, apakah penggunaan kecerdasan buatan AI selalu etis? Bagaimana dengan privasi data pribadi? Kemudian, bagaimana menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan dampaknya terhadap masyarakat? Gitu. Jadi, filsafat ini memberikan kita tentang pemahaman kerangka berpikir untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan ini secara mendalam. Gitu, guys. Oke, kemudian meningkatkan kemampuan berargumentasi. Jadi, berpikir logis dan simetris ini adalah salah satu aspek penting dari filsafat, yaitu logika. Di mana filsafat ini mengajarkan cara menyusun argumen yang kuat dan rasional. Ini melibatkan pemahaman tentang struktur argumen, premis, dan kesimpulan serta hubungan logis antara keduanya. Oke guys, kemudian ada pun keterampilan berdebat konstruktif. Jadi dalam diskusi atau perdebatan, filsafat ini memberikan alat, yaitu mendengarkan pendapat orang lain dengan terbuka tanpa langsung menolak. Gitu. Apalagi memotong-motong nih kalau misalkan ada orang yang lagi ngomong terus dipotong-potong, itu jangan ya guys ya. Nah, kemudian menjawab kritik dengan tenang dan terstruktur. Kemudian menghindari kesalahan logika atau logical fallacies, seperti menyerang pribadi lawan atau membuat generalisasi berlebihan. Itu guys. Nah, jadi kemudian manfaat praktis itu yang pertama, kemampuan berargumentasi itu sangat berharga dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, dalam konteks pekerjaan, kemampuan untuk meyakinkan klien atau kolega tentang ide atau proyek tertentu itu sangat penting, guys. Dan dalam hubungan interpersonal, kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dapat memperkuat hubungan antar individu. Kemudian, materi berikutnya, mencari makna hidup. Nah, timbullah pertanyaan mengenai eksistensial. Sebagai manusia ini, kita seringkali menghadapi pertanyaan besar tentang eksistensi kita. Pertanyaannya itu seperti ini, guys. Pertama, mengapa saya ada di dunia ini? Apa tujuan saya hidup? Apakah kebahagiaan itu? Nah, di sini bagaimana filsafat itu membantu? Nah, melalui pemikiran para filsuf seperti ini, Socrates hingga Sartre, filsafat menawarkan berbagai perspektif tentang makna hidup. Setiap individu ini pasti memiliki kebebasan untuk menemukan makna hidupnya sendiri melalui pengalaman pribadi. Oke, kemudian ada relevansi pribadi.
Jadi dalam menghadapi tantangan hidup seperti kehilangan pekerjaan atau krisis identitas, filsafat ini memberikan kerangka berpikir untuk merenung dan menemukan arah baru. Ini membantu kita memahami bahwa pencarian makna adalah bagian dari perjalanan hidup itu sendiri. Oke, kemudian adapun materi selanjutnya ini tentang menghadapi tantangan zaman modern. Jadi, krisis identitas dan moralitas di era globalisasi dan teknologi yang terus berkembang pesat ini, banyak orang merasa kehilangan arah ya, atau nilai-nilai tradisional. Hal ini bisa menyebabkan krisis identitas di kalangan individu maupun masyarakat. Kemudian, untuk isu kontemporernya yaitu filsafat ini memberikan wawasan tentang masalah-masalah modern seperti keberlanjutan lingkungan. Apakah manusia punya kewajiban moral terhadap alam? Kemudian, keadilan sosial. Bagaimana menciptakan masyarakat yang adil? Kemudian, teknologi. Apakah AI akan menggantikan manusia? Ya kan? Kemudian, menghadapi perubahan ini, yaitu yang pertama, dengan mempelajari filsafat, kita dilatih untuk berpikir kritis tentang isu-isu ini. Kita belajar untuk tidak hanya menerima perubahan sebagai suatu yang tak terhindarkan, tetapi juga berkontribusi pada solusi melalui pemikiran yang reflektif. Nah, oke baik teman-teman. Itu tadi materi mengenai filsafat, mengenai mengapa belajar filsafat itu penting. Cuman itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, mengapa belajar filsafat itu penting, yaitu melatih cara berpikir, membantu kita berpikir kritis, logis, dan terbuka terhadap ide baru, meningkatkan pemahaman diri, membantu kita memahami siapa diri kita sebenarnya dan apa tujuan kita hidup. Kemudian membekali dengan nilai moral, memberikan panduan etis dalam menghadapi dilema kehidupan sehari-hari. Relevan sepanjang zaman, dari zaman lalu hingga sekarang, filsafat ini selalu menjadi alat untuk memahami dunia yang terus berubah. Oke, jadi pesan terakhir di sini, belajar filsafat ini bukan sekedar mempelajari teori-teori kuno. Ini adalah perjalanan untuk menjadi manusia yang lebih bijaksana, kritis, dan bermakna dalam menjalani kehidupan. Oke guys, mohon maaf ya apabila ada kesalahan dan kurang dari materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kalian pasti udah pada dengarkan beritanya, di mana-mana ada hukum, semua ada aturannya. Tapi, kok ya kekacauan tetap aja nongol. Nah, time pun nongol. Terus ngapain sih kita punya negara? Apa cuma ikut-ikutan dari dulu aja, atau ada sesuatu yang lebih dalam nih? Para filsuf udah dari kapan tahu tuh ngedebating ini. Ada yang bilang kayak si Locke nih, negara itu ada buat ngelindungin hak-hak alami kita. Kayak hak buat hidup, bebas, sama punya barang. Terus ada lagi kayak si Hobbes, dia ngingetin kalau nggak ada negara, wah bisa kayak di film Mad Max. Semua orang lawan semua orang. Nah yang ngekritik gimana? Si Marx sama Foucault mikirnya, negara itu cuma buat nguatin posisi orang-orang yang udah berkuasa aja. Jadi, negara ini mesin keadilan, atau cuma kayak centeng keren buat ngejagain orang-orang kuat. Nanti, kalau kamu lihat ada aturan yang rasanya nggak adil, coba deh tanya ke diri sendiri. Ini beneran buat jaga ketertiban, atau cuma buat menang-menangan aja?